Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Pasti dalam keadaan yang sehat, luar biasa, bersemangat ya. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 26 Juli 2020 bersama dengan Kak Valin. Hari ini kita akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kakak beri kesempatan untuk mengambil waktu saat teduh. Persilakan. Selesai. Ya, kita akan memuji Tuhan. Semuanya tangannya di pinggang. Kita nyanyi lagu happy ya ya ya, happy ya ya ya. Ya, 2, 3 ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita satu dalam doa, kita berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami anak-anak-Mu dengan bersemangat, dengan bersuka cita akan memulai ibadah kami. Berkatilah kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat satu lagi pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 22. Kidung Ceria nomor 22. Besarlah kasih Bapakku, besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Kita akan membuka Alkitab kita. Namun sebelum itu kita harus berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini, dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini dari kitab Yosua, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan: menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka di sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka
kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berjalan di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh ada akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus itu dari depan kamu. Sungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ya, demikian jauh pembacaan kita adik-adik, dan hari ini kakak akan bertanya. Dalam bacaan kita tadi, kita diberitahu atau kita baca seorang tokoh yang bernama Yosua. Siapakah Yosua ini? Yosua adalah pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang kedua yaitu Yosua adalah keturunan dari Yusuf. Nah, kita cuma mau belajar bagaimana karakter atau perilaku dari Yosua ini. Yosua adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia memiliki sikap yang setia, taat dan patuh kepada perintah Tuhan, dan kemudian dia juga memiliki sikap yang bijaksana. Jadi kita ingat lagi ada 3, dia memiliki kesetiaan, taat akan perintah Tuhan, dan kemudian dia bijaksana. Nah, adik-adik, sikap-sikap ini bisa kita miliki jika kita hidup takut akan Tuhan. Nah, dalam bacaan kita juga pada pagi hari ini, Yosua diberi tugas oleh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, atau Yosua diberi tugas oleh Tuhan untuk membawa tabut perjanjian Tuhan, yang dimana nanti mereka akan menyeberangi sebuah sungai Yordan namanya. Nah, sungai ini, apakah sungai ini kecil atau sungai ini besar? Dari bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, sungai itu digambarkan sangat besar. Sungai itu sangat besar. Berbeda ya dengan sungai yang ada di Batu Kajang atau yang ada di Sungai Kandilo. Itu kita bisa berenang di sana, bisa sambil lari-lari di dalam sambil berjalan. Nah, kalau sungai Yordan ini kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita harus ada transportasi yang harus kita, mungkin kapal yang harus kita pakai untuk melewati
jika ingin menyeberangi sungai itu. Nah, adik-adik, karena kondisi ini, karena tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua ini, maka Yosua minta tolong kepada siapa? Minta tolongnya kepada Tuhan. Yosua mengajak seluruh bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, apakah Yosua bisa melewati tantangan itu? Apakah dia bisa dengan bangsa Israel melewati sungai itu? Iya, dalam bacaan kita diberitahu kepada kita bahwa mereka bisa melewati sungai itu. Ketika para pembawa tabut perjanjian itu mulai mencelupkan kakinya ke air sungai Yordan, sungai itu tiba-tiba menjadi kering, dan bangsa Israel bisa melewati sungai itu tanpa bantuan kapal, tanpa bantuan alat transportasi apapun. Tapi mereka bisa menyeberangi sungai itu dengan berjalan kaki, dan sungai itu menjadi kering. Nah, untuk kita adik-adik, khususnya bagi kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, tantangannya pasti ada juga. Misalnya adik-adik yang masih baru kelas 1, kelas 2, kelas 3, di dalam setiap pelajar yang ada pasti memiliki tantangan. Misalnya ada yang masih baru belajar membaca, belajar menghitung. Apakah mengalami kesulitan? Pasti. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh khawatir, karena kita punya Tuhan. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus, yang akan memampukan kita, memberikan semangat kepada kita. Diri kita juga harus semangat, dan kita bisa melewati semua tantangan itu. Yang tadinya dulu gak bisa membaca, sekarang bisa membaca. Dan yang masih belajar pasti juga bisa melewati tantangan itu. Yang penting harus semangat, harus percaya pada diri, dan terutama percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan untuk melalui tantangan yang adik-adik hadapi saat ini. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan adik-adik, terus percaya, terus bersemangat bahwa ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita. Oke, dan untuk tugas aktivitas kita, kakak akan beri tugas kepada adik-adik. Ada 3 buah lagu dalam Kidung Ceria, silakan dipilih salah satu saja. Dari Kidung Ceria nomor 22, judulnya Besarlah Kasih Bapakku. Yang kedua yaitu dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi. Dan yang ketiga, Kidung Ceria 304, Sertai Kami Tuhan. Adik-adik pilih satu saja dari ketiga lagu tadi yang sudah kakak sebutkan, kemudian bikin gerakannya dan nyanyikan lagu ini. Jadi tugas aktivitas kita yaitu gerak dan lagu. Ya, pasti adik-adik harus bersemangat, harus kreatif, harus cari cara. Pasti Tuhan mampukan untuk membuat video pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kakak tunggu, silakan dikirim di grup jemaat ya. Oke, kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka lagi dari Kidung Ceria nomor 304. Kita buka dari Kidung Ceria 304. Jadi Kidung Cerianya tetap masih ada ya, jangan disimpan dulu. Kita buka dari Kidung Ceria 304, Sertai Kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kemampuan, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami belajar firman Tuhan, mana kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan semangat, hidup takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, untuk melewati setiap tantangan, rintangan,
dari setiap hal yang kami ingin pelajari, ingin kami lakukan. Ada rasa malas, ada rasa kekhawatiran, kami ditolong oleh Tuhan untuk boleh melewati semua itu. Dan kami anak-anak-Mu pasti akan mampu oleh karena ada penyertaan dan kuasa Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap aktivitas yang kami lakukan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan kerjakan, kami terus bisa melaluinya semua itu dengan baik, dan kami mengandalkan Tuhan untuk melakukannya. Memberkati kiranya orang tua kami, adik kakak kami, teman-teman kami saat bermain dan melakukan segala aktivitas kami melakukannya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda oleh virus corona, virus COVID-19. Tuhan Yesus tolong berkati para pemimpin negara kami sehingga mereka boleh mencari solusi, menemukan solusi untuk mengatasi pandemi yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tolong mereka ya Bapa. Kami menyerahkan juga pada pagi hari ini lanjut ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kami terus hidup mengasihi dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan berikan persembahan, buka lagi dari Kidung Ceria 157. Kidung Ceria 152. Kita buka dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Ya. 1, 2, 3 ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita menyanyi lagi ya dari Kidung Ceria nomor 37. Kidung Ceria nomor 37. Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Dengan firman ini menguatkan kami menjadi anak-anak yang terus bersemangat mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, demikian ibadah kita pagi hari ini. Kiranya kita terus menjadi anak yang bersemangat, anak yang ceria, anak yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, setiap firman yang sudah kita dengar, kita simpan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan bersama dengan para bunda yang lain. Shalom.